Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadilladina astafa ba'du. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Saya Muhammad Farhan. Kali ini akan menjelaskan tentang definisi hadis dan bentuk-bentuk hadis atau bentuk-bentuknya. Sebagaimana lazimnya dalam studi literatur keislaman, satu topik, satu objek pembahasan biasa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang bahasa atau etimologi dan sudut pandang istilah atau terminologi. Nah, hadis dilihat dari sudut pandang bahasa. Ini ada dua makna. Pertama, al-hadis bimana al-jadid. Al-jadid atau bahasa Indonesianya adalah baru atau baharu. Seperti ungkapan Arab mengatakan rajulun hadisul ahdi fil islami. Rajulun orang, hadis baru, al-ahdi masanya. Ini orang yang masanya baru fil islami dalam memeluk agama Islam. Ada orang baru bersyahadat, mengungkapkan pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka kita bisa mengatakan huwa rajulun hadisul ahdi fil Islam. Dia orang yang baru memeluk agama Islam. Dan ini hadis bimana al-jadid. Dan yang kedua, hadis bimana al-khabar. Ini sebagaimana dalam firman Allah di Quran surat Ad-Duha ayat terakhir ayat 11. Allah menyatakan fama bi ni'mati rabbika fahaddits wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits ay fakhbir. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan, kamu beritakan. Ya, khabar ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar, berita. Jadi ini pengertian hadis dari segi bahasa atau etimologi. Yang kedua, pengertian hadis dari segi istilah atau terminologi. Dalam pengertian hadis secara terminologi, ini ada dua mainstream, dua kelompok besar yang berbeda dalam memaknai atau mendefinisikan hadis, yaitu kelompok muhaddisin, ahli hadis, dan kelompok usuliyin atau ahli hukum Islam. Menurut muhaddisin, hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, yaitu segala sesuatu udhifa yang disandarkan ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu itu apa? Min qaulin, isinya adalah ucapan. Jadi hadis adalah ucapan Nabi, hadis adalah sabda Nabi. Au fi'lin atau perbuatan. Jadi hadis adalah perbuatan Nabi atau tindakan Nabi. Au taqririn atau keputusan atau persetujuan Nabi. Di hadis adalah persetujuan Nabi. Au sifatin atau sifat, karakteristik. Di hadis adalah karakteristik Nabi. Jadi pengertian hadis dalam terminologi muhaddisin adalah segala sesuatu, artinya segala ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menambahkan bukan hanya sifat, tapi juga ahwal, keadaan Nabi sedang berjalan, keadaan Nabi sedang duduk, keadaan Nabi sedang tidur, semuanya diberitakan. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, ausiratin,
yaitu sejarah Nabi. Ketika Nabi lahir sampai Nabi wafat, semuanya diceritakan. Ada juga yang memasukkan auhamin, cita-cita Nabi. Itulah pengertian hadis menurut ulama muhaddisin. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Sedangkan ulama usuliyin atau ahli hukum Islam mendefinisikan Nabi itu, hadis itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Segala atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dibatasi mimma dari sesuatu yasluhu yang layak, yang pantas an yakuna menjadi dalil li hukmin syar'iyyin bagi hukum syara'. Menurut usuliyin, hadis itu adalah sabda-sabda Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'. Artinya kalau tidak layak berarti bukan hadis. Ini dua kelompok ini sama melihat Nabi sebagai uswatun hasanah. Hanya yang satu muhadis itu uswatun hasanah dalam segala bidang, dan mereka tidak memperdulikan hadisnya apakah itu sahih atau tidak. Yang penting ada didapatkan informasi mengenai Nabi, mereka berusaha untuk mengaksesnya dan berusaha untuk mentatbikannya, mempraktekkannya dalam kehidupan. Sedangkan ulama usuliyin melihat Nabi sebagai uswatun hasanah dalam pembinaan hukum, maka mereka membatasi hadis itu hanya pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Artinya meskipun itu ada pada diri Nabi, diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, kalau tidak ada pernyataan tegas bahwa itu bagian dari hukum, maka itu bukanlah hukum yang harus ditaati. Kalaupun mau mengikuti, ya dikembalikan kepada mubah. Nah, dari definisi tadi muncullah bentuk-bentuk hadis. Kita mengikuti yang pendapatnya muhaddisin, berarti ma'udhifa ila Nabi min qaulin, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au sifatin, minimal ada 4 bentuk hadis. Min qaulin, hadis ucapan, bentuknya menjadi hadis qauli. Au fi'lin, hadis tindakan atau perbuatan, bentuknya hadis fi'li. Au taqririn, hadis persetujuan atau ketetapan, menjadi hadis takriri. Au sifatin, atau sifat, bentuknya menjadi hadis sifati. Kalau kita lanjutkan kepada ahwal, maka bentuk hadisnya adalah bentuk hadis ahwali. Kalau jangan kepada sirah, bentuknya hadis siroti, dan kalau pada hamin, maka menjadi hadis hammi. Ini bentuk-bentuk hadis. Bentuk hadis yang pertama hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis yang berupa sabda Nabi. Nabi Muhammad SAW, prosesnya Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian sahabat mendengar dan disampaikan kepada sahabat yang lain, nanti teruskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada generasinya Bukhari Muslim, di mana hadis sudah ditulis dalam kitab pada waktu itu, setelah itu sampai kepada kita. Nah, biasanya hadis qauli ini ada cirinya, tandanya paling tidak ada kata-kata sami'atu dan qala. Di sami'atu yang dirangkai dengan qala atau yaqulu dalam bentuk mudhari'nya. Contohnya An Anas bin Malikin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa fi asfarihi falyasil rahimahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik
Qala dia berkata, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu mendengar, berarti qauli. Sami'tu mendengar apa ucapan siapa? Ucapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti hari ini isinya adalah sabda Nabi atau sabda Rasul, ucapan Nabi atau ucapan Rasul. Apa ucapannya? Man sarrahu an yubsatu alaihi rizquhu. Man siapa saja sarra yang menjadikan senang, gembira kepada man tersebut. Apa? An yubsatu alaihi, diluaskan bagi orang tersebut apanya? Rizquhu, rizkinya. Jadi barang siapa yang merasa gembira kalau rizkinya diluaskan, rizkinya dibanyakan, au yunsa atau ditunda fi asarihi dalam bekas nyaman, artinya panjang umur. Tunda au yunsa fi asarihi ini dimaknai sebagai panjang umur. Nah, kalau orang ingin diluaskan rezekinya atau ditunda kematiannya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan hubungan kekeluargaan atau menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini bentuk dari hadis qauli. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis tentang segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan Nabi, tindakan Nabi, ini namanya hadis fi'li. Prosesnya, kalau dalam hadis qauli Nabi bersabda, kalau dalam fi'li Nabi tidak bersabda, tapi Nabi bertindak. Nabi melakukan suatu tindakan atau perbuatan, kemudian sahabat menyaksikan. Ada sahabat yang melihat. Nah, sahabat yang melihat ini kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain dan seterusnya. Saya melihat Rasulullah atau saya melihat Nabi melakukan ini. Cirinya ada kata ro'aitu, saya melihat. Nah, yang kedua ada kata kana yang dirangkaikan dengan kata kerja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajlisu, itu contoh kana yang dirangkaikan dengan contoh kana yang dirangkaikan dengan kata kerja. Ini salah satu contohnya hadis fi'li. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nah, kana yusalli, kana digabung dengan fi'il mudhari. Dari Jabir ibn Abdullah, dia berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sembahyang Rasul, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat, sekira kemana menghadap rahilat itu. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, kemana saja kendaraan itu menghadap. Faida arada, apabila menghendaki Rasul al-fardhu, salat fardu, nazala, maka beliau turun, fastaqbala al-qiblata, kemudian menghadap kiblat. Rawahu Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Dan artinya yang pertama ini menjelaskan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah di atas kendaraan, boleh menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap, tidak wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholat fardu maka wajib menghadap kiblat. Sehingga Rasul, ini kan kendaraan Rasul unta ya, Rasul di atas unta tidak berhenti untuk sholat sunnah menghadap kiblat dulu, tapi Rasul sholat di atas kendaraannya. Tetapi beliau ketika mau melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Itu contoh hadis fi'li.
Sekarang hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis tentang segala sesuatu, segala ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kasus yang menimpa sahabat. Jadi ini yang melakukan sahabat, yang memberikan keputusan takrir itu Nabi. Jadi bukan kasus sahabatnya yang menjadi dasar hukum, tetapi keputusan Nabi yang menjadi dasar hukum. Nah, takrir ini bisa dua kategori. Satu, Nabi memberikan respon dengan pernyataan. Yang kedua, beliau mengambil sikap diam. Dua-duanya kalau dilakukan maka menjadi takrir. Ya. Nah, hingga prosesnya di sini sahabat berbuat, Nabi SAW memberikan keputusan. Ciri dari sifat dari hadis takrir ini adalah bersifat kasuistik dan berisi cerita. Jadi kalau ada hadis menceritakan kasus yang menimpa sahabat, kemudian sampai beritanya kepada Nabi, atau Nabi melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Nabi bersikap, maka itu namanya hadis takriri. Contohnya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari sahabat Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kharaja rajulani fi safar. Kata Sa'id Al-Khudri, ada dua orang yang keluar rumah fi safarin untuk kebutuhan bepergian jauh. Safar itu pergi jauh. Fa hadarat as-shalatu, tiba-tiba datang waktu sholat. Datang waktu sholat tidak masalah, yang menjadi masalah walaisa ma'ahuma ma'un, keduanya tidak membawa perbekalan air yang cukup sehingga mereka melakukan sholat dengan tayamum. Sholat dengan tayamum karena tidak ada air tidak jadi masalah. Fatayamama su'idan thayyiban, maka keduanya sholat dengan debu yang lembut dan suci. Fasallaya, kemudian keduanya melaksanakan sholat. Ini sampai di sini belum ada kasus, karena bepergian jauh tidak mendapatkan air, waktu sholat tiba, kemudian sholat dengan debu yang suci atau tayamum, sholatnya sah. Yang menjadi masalah itu mawajada alma, kemudian keduanya menemukan air di dalam waktu yang bersamaan setelah sholat selesai. Keduanya menemukan air. Nah, di sini mulai terjadi perdebatan, ya, perbedaan pendapat. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a. Yang satu orang memilih untuk melaksanakan sholat kembali dengan berwudu. Walam yu'id al-akharu, tapi yang lain, yang satunya lagi tidak mengulangi sholatnya, karena dia sudah merasa sah dengan tayamum, karena tadi memang tidak ada air. Sedangkan yang satu lagi ragu karena air ditemukan sementara waktu sholat masih panjang. Ini kan sholat duhur, ya, kan pagi-pagi berangkat, kemudian tiba ke sholat duhur, pas mau sholat tidak ada air, kemudian tayamum, selesai sholat, melanjutkan perjalanan. Dalam waktu yang belum lama sudah menemukan air, waktu sholat masih ada. Maka dua sahabat ini berbeda dalam mengambil kesimpulan. Yang satu mengulangi lagi sholatnya dengan berwudu, dan yang satu tidak mengulangi lagi sholatnya. Tumataya Rasulullah SAW, kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lahu, kemudian keduanya menyampaikan kasusnya tadi kepada beliau. Faqala lilladzi lam yu'id, Nabi bersabda kepada salah seorang di antara dua tadi yang tidak mengulangi sholatnya. Lam yu'id al-akhar. Nabi bersabda kepada akhar, kata Nabi, asabta as-sunnata wa ajza'atka sholatuka, kamu sudah
benar sesuai dengan sunnah. Wa ja'atka sholatuka, dan sholat kamu sudah mencukupi bagi kamu. Kamu tidak melakukan pengulangan sholat, itu sudah sesuai dengan sunnah dan sudah mencukupi sholat, maksudnya sudah bisa menggugurkan kewajiban sholatmu. Dan Nabi waqala alladhi tawaddu'a, kemudian Nabi bersabda kepada yang pertama, yaitu ahaduhuma, yang mengulang sholat dengan berwudu, Nabi mengatakan lakal ajru marratain, kamu mendapat 2 pahala. 1 pahala sholat dengan tayamum, yang kedua pahala sholat dengan wudu. Inilah 2 perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan bijak. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah, tidak ada yang disalahkan, dan dua-duanya tidak ada yang dibenarkan, artinya tidak dibenarkan salah satunya. Jadi yang tidak mengulang sholatnya, dia sudah menyelesaikan batas minimal, yaitu sesuai dengan sunnah dan mencukupi, atau sholatnya bisa menggugurkan dari kewajiban. Sedangkan yang mengulang sholatnya dengan berwudu, dia mendapatkan pahala tambahan, yaitu pahala sholat dengan berwudu. Kan dia lakal ajru marratain, kamu dapat pahala 2 kali. Kemudian berikutnya adalah hadis sifati. Hadis sifati adalah hadis tentang segala hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi SAW. Sifat ini ada 2, ada sifat yang bersifat khalqiyah, bersifat fisik Nabi, yang kedua bersifat khuluqiyah, akhlak Nabi. Prosesnya, ini sahabat melihat sesuatu yang ada pada diri Nabi, ya, baik berupa tadi sifat khalqiyah Nabi maupun sifat khuluqiyah Nabi. Maka ciri dari hadis sifati itu lebih bersifat kepada fisikal atau moral, biasanya dicirikan dengan kana dan kata benda. Jadi kalau ada kana dengan fi'il mudhari, itu menjadi salah satu ciri hadis fi'li. Tapi kalau kana dengan kata benda, ini menjadi salah satu ciri dari hadis sifati. Contohnya di sini Abi Ishaqin qala sami'tul Barra yaqul, dari Abi Ishaq dia berkata, saya mendengar Al-Barra berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keberadaannya adalah ahsanan nasi wajhan. Jadi Nabi SAW, Rasulullah SAW itu adalah manusia paling tampan, mukanya paling ganteng, wahsanahu khalqan, dan fisiknya itu paling ideal, laisa bil tawilil zahid, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu pendek. Itu gambaran profil Nabi SAW. Karena beliau tidak boleh divisualkan, maka cukup dengan diceritakan. Dari Abi Ishaq, dia berkata, saya mendengar Al-Barra berkata, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan, bahwa Rasulullah SAW itu adalah manusia paling tampan wajahnya, mukanya, wa ahsanu khalqan, fisiknya paling ideal, laisa bil tawilil zahib wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Yang kedua, Anas bin Malikin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kata Anas bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling baik dari akhlak dan fisiknya. Khalqan wa khuluqan, fisik dan akhlaknya. Dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut bentuk-bentuk hadis dan prosesnya, atau proses dari bentuk-bentuk hadis tersebut.
Yang pertama hadis qauli, prosesnya Nabi bersabda, kemudian sahabat mendengar, sampaikan pada sahabat yang lain dan seterusnya. Ini menjadi hadis qauli. Yang kedua hadis fi'li. Hadis fi'li itu Nabi berbuat, sahabat menyaksikan, kemudian menyampaikan pada sahabat yang lain, namanya hadis fi'li. Nah, untuk yang hadis fi'li ini ada juga yang dikuatkan dengan hadis qauli. Contohnya hadis tentang sholat. Nabi mempraktekkan sholat, setelah itu beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua, ketika melaksanakan ibadah haji, khudhu anni manasikakum. Laksanakanlah manasik haji itu seperti yang aku lakukan. Itu dari praktek manasik haji dan kemudian diikuti dengan sabdanya. Yang ketiga, hadis takriri. Takriri itu sahabat berbuat, Nabi memberi keputusan, maka menjadi takrir. Keputusannya bisa dengan memberikan respon atau tidak memberikan respon. Ya. Dan yang keempat adalah sifat-sifat Nabi. Ya. Dan sifat Nabi, sahabat memperhatikan, kemudian menyampaikan, maka menjadilah hadis sifati. Ya. Saudara-saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang definisi hadis dan bentuk-bentuknya. Kemudian ada tugas untuk Anda. Satu, hafalkan pengertian hadis muhaddisin dan usuliyin. Ya, ini Anda wajib hafal tadi hadis menurut usuliyin dan hadis menurut muhaddisin. Nah, sudah hafal, Anda rekam hafalan Anda melalui video. Bebas videonya, mau menggunakan HP, mau menggunakan aplikasi yang lain silahkan. Yang penting direkam. Nah, setelah rekamannya jadi, Anda kirimkan hafalan Anda melalui email saya, yaitu muhammad_saran@uinfgd.ac.id. Ya. Waktu pengirimannya mulai hari ini sampai hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 21. Jadi yang lebih dari itu bisa dikurangi nilainya. Ya. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.